Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mari kita membaca surat Asy-Syams dan surat Al-Bayyinah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kadzabat samudu bitaqwaha idzim ba'sa ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha fakazzabu faqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wala yakhafu uqbaha. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu allai yaqdiru alaihi ahad yaqulu ahlaktu malal lubada ayahsabu allam yarahu ahad alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah au it'amun fi yaumin dzi masghobah yatiman dza maqrabah au miskinan dza matrabah summa kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah ulaika ashabul maimanah walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul masy'amah alaihim narum muqsadah. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahu fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bisabri wassalat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashirin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salatu khairun ma'dud. Shadaqallahul azim. Anak-anakku yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini Bapak akan sedikit memberikan gambaran tentang sholat 5 waktu pada kalian semua. Mudah-mudahan puasa kalian sampai hari ini tidak batal ya. Dan Bapak harapkan dan Bapak doakan sampai nanti pada akhir puasa kalian tidak akan batal. Dan yang juga Bapak doakan adalah semoga anak-anak kelas 3 dan kelas 4 bisa belajar puasa sehari penuh. Sehingga kalian benar-benar akan menjadi anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan Allah merahmati hal tersebut ya.
Tak lupa pula semoga salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, beserta sahabatnya, beserta kerabatnya, dan juga pengikut-pengikutnya. Dan semoga kita semua yang ada di sini ataupun yang mendengarkan ceramah dari Bapak ini akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijadikan pengikut Nabi yang setia. Anak-anakku yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini ada beberapa hal tentang sholat 5 waktu yang biasa kalian lakukan setiap hari, yaitu ada subuh, ada zuhur, ada asar, ada maghrib, ada isya. Di sini makanya dikatakan 5 waktu. Waktunya yang Bapak sebutkan tadi. Perintah sholat ini itu langsung diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Nabi Muhammad melaksanakan Isra dan Mi'raj. Untuk hal lebih memahami, marilah kita sama-sama pahami hadis yang berkenaan dengan sholat 5 waktu, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari kitab At-Tarhib. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Buniyal Islamu 'alal khamsi syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis shalah wa yu'taz zakat wa ita'izu zakat wal haji wal saumi ramadana. Yang artinya dari Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia mengatakan, Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, agama Islam dibangun atas 5 tiang. Bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendirikan sholat, membayar zakat, haji, dan puasa pada bulan Ramadan. Hadis ini dari kitab At-Tarhib. Di sini Nabi mengibaratkan bahwa Islam itu seperti kita ketika mendirikan kemah. Kalian pernah berkemah kan? Nah, di situ pasti ada tiang-tiang yang menopang daripada kemah itu sendiri. Terutama tiang yang di tengah itu yang menjadi pondasi adalah syahadat. Di mana di sini akan berdiri tegak apabila tiang di tengah itu ada berdiri dengan tegak. Dan juga yang 4 perkara tadi yaitu adalah seolah-olah tiang-tiang yang berada di pinggiran kemah tersebut atau di sudut-sudut kemah tersebut, yaitu sholat, yaitu zakat, puasa bulan Ramadan, ya, kemudian haji. Di mana apabila salah satu sudut atau pojok tiang tersebut condong atau tidak bisa berdiri, otomatis kemah tersebut akan roboh. Oleh karena itu, marilah kita tegakkan agama kita. Marilah kita tegakkan Islam yang merupakan agama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tegakkan semua, kita laksanakan puasa,
kita laksanakan ibadah yang lainnya juga. Pernah ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ibadah apakah yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala?" Rasulullah menjawab, "Salat." Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Berbuat baik kepada kedua orang tua." Selanjutnya apa ya Rasulullah? Yaitu melaksanakan atau membela agama atau syahid di jalan Allah. Oleh karena itu, sholat ini menjadikan hal yang terbaik dalam melakukan ataupun hal-hal yang berkenaan dengan urusan duniawi ataupun akhirat. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, as-salatu khairun maudud. Salat adalah sebaik-baiknya amal yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya. Oleh karena itu, marilah kita selalu melaksanakan salat ini setiap hari atau setiap 5 waktu. Dan yang lebih dicintai lagi, bahwa sholat yang dilaksanakan itu yang pertama sudah pada waktunya, sehingga dikerjakan tepat waktu, kemudian berjamaah. Ya. Di sini Bapak harapkan untuk yang anak laki-laki, diwajibkan untuk sholatnya berjamaah. Ya, bagusnya di masjid untuk kalian anak laki-laki. Dan jangan lupa perumpamaan yang ada sholat adalah kalau dalam tubuh kita itu adalah bagian kepala. Kepala ya. Nah, di sini apabila seseorang tanpa kaki, orang tersebut pasti masih akan bisa hidup ya. Apabila Pak, bagaimana orang itu tanpa tangan? Orang itu masih bisa hidup. Tetapi apabila orang tersebut tanpa kepala, berarti orang itu sudah dipastikan tidak bisa hidup. Walaupun kalau di film ada istilah daska, tahu daska? Daselaka ya. Nah, disinilah anak-anakku sekalian, Nabi benar-benar mengajarkan dan mencontohkan kepada kita bahwa sholat ini menyelesaikan segala macam permasalahan. Ketika ada permasalahan hidup, lakukanlah sholat. Wasta'inu bisobri wa sholat. Carilah pertolongan Allah itu dengan sabar dan sholat. Kemudian apabila terjadi gerhana matahari, sholat. Ya. Itulah contoh-contoh yang diberikan kepada Nabi, kepada kita bagaimana dalam hidup ini. Ada perumpamaan hadis Nabi di sini. Kita di dalam rumah, di depan rumah kita itu mengalirlah sebuah sungai yang dalam. Otomatis kalau sungai yang dalam itu jernih. Nah, setiap hari itu kalian mandi di dalamnya atau di sungai tersebut. Sehingga otomatis selama 5 kali ketika kalian mandi setiap hari, itu kotoran-kotoran yang melekat pada tubuh kalian itu akan terhapuskan ataupun akan terlepaskan dari badan kalian. Itu perumpamaannya. Sehingga jarak antara satu sholat dengan sholat berikutnya itu ada hal-hal yang apabila kalian melakukan dosa-dosa kecil, itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi jangan sampai tidak melaksanakan sholat. Ini adalah wajib hukumnya. Di mana di sini pernah diceritakan juga dalam sebuah hadis, ada 2 orang kabilah dari di Bani Arab ya, itu sudah masuk Islam dan ternyata yang pertama atau kabilah pertama ini meninggal dunia. Meninggal dunianya karena membela agamanya Allah atau mati syahid. Setahun kemudian yang satunya meninggal lagi. Nah di sini bahwa 2 orang teman Rasulullah atau kabilah dari Arab ini meninggal dunia. Tetapi diimpikan oleh sahabat Rasulullah bahwa yang masuk surga terlebih dahulu adalah yang meninggalnya belakangan. Akhirnya sahabat Rasulullah ini kebingungan. Kok bisa seperti itu? Ya. Kemudian pagi harinya sahabat Rasulullah ini langsung bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa saya bermimpi kalau yang meninggal belakangan ini ternyata masuk surganya lebih dahulu?" Rasulullah pun tersenyum dan menjawab bahwa yang belakangan meninggal itu melaksanakan sholat, kalau dalam setahun itu 6.000 lebih rakaat. Kemudian belum dihitung sholat sunnahnya. Kemudian belum dihitung Ramadannya, puasanya. Sehingga amalannya lebih banyak. Oleh karena itu, Bapak inginkan kalian yang masih muda-muda ini rajinlah sholat. Sehingga menjadikan amal buat kalian semua. Beruntung yang berumur panjang dan diisi dengan melaksanakan sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Ya, jadi marilah kita lebih semangat lagi dalam melakukan sholat 5 waktu sehingga jangan sampai ketika melaksanakan sholat zuhur waktunya istirahat kalian dahulukan untuk istirahat, ya, sehingga apa yang terjadi ketiduran, bangun sudah sholat asar. Ketika sholat asar kamu pengennya main sehingga sampai sore kalian keburu maghrib. Ketika sudah mulai maghrib, kalian buka puasa, kalian lupa makan segala-gala dimakan, ya, sehingga kalian tidak melaksanakan sholat maghrib. Dan ketika sholat isya, kalian tinggal kenyang dan capeknya. Sehingga bukannya sholat isya malah tidur karena kekenyangan. Bapak harapkan puasa Ramadan ini benar-benar kalian laksanakan dengan baik, ya. Jangan sampai melupakan sholat. Untuk apa berpuasa kalau kalian tidak melaksanakan sholat? Ya, akan sia-sia puasa kalian. Kalian hanya menahan lapar dan dahaganya. Oleh karena itu, ada sebuah nyanyian yang dulu ketika Bapak kecil pernah di musola ataupun pernah ngaji. Kalau nggak salah begini ya. Aduh, aduh, Siti Aisyah,
mandi di kali rambutnya basah, tidak sembahyang, tidak puasa, di dalam kubur mendapat siksa. Tuh ya. Kemudian juga Bapak akhiri dengan adanya pantun nih. Jalan-jalan ke pasar pagi untuk membeli serabi. Jalan-jalan ke Surya memberi celana. Nah, marilah kita banyak mengaji biar kita masuk ke surga. Ya. Untuk itu marilah kita bersama-sama membaca tasyahud ya. Semoga apa yang kita laksanakan tadi benar-benar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita sama-sama. Asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu annar. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu annar. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.